Jangan sampai berpikir, oh saya aliran fundamentalis, saya nggak butuh technical. Orang technical bilang saya nggak butuh fundamental. Mereka berdua ini berantem. Research disertasi S3 saya itu menyatakan bahwa mereka berantem karena ada bridge yang hilang. Dan bridge-nya itu adalah time. Mental block dan kemudian akan mereka cari instan, udah cari AI aja, cari robot aja, akhirnya kena scam. Karena market itu memang dikelola atau di-manage oleh orang-orang yang hyper genius ibaratnya. Yang mencari cara bagaimana menipu kita. Jadi market itu isinya sebenarnya manipulasi semua gitu. Apa yang terjadi di Indonesia ataupun di dunia sekarang itu tidak pernah ada di buku manapun. Karena ini kan merupakan Trumpnomics sebenarnya. Artinya suka-sukanya Trump bikin aturan ekonomi yang baru. Major planetary cycle yang saat ini terjadi itu nunjukin bahwa kita lagi dalam posisi akan heavy sideways sampai akhir tahun. Jadi 2026 menurut saya adalah tahun yang tersulit dari 5 tahun terakhir. Ini basically para trader di Wall Street ya kan yang dimotori oleh government sekarang untuk trading bareng yuk main insider secara global kan gila. Ini salah nih. Pasar saham itu bukan merubah nasib. Memperburuk nasib iya. Waduh. Kalau Anda tidak punya mindset yang benar. Jadi nggak ada istilah cacing naga-naga. Cacing naga itu hanya 2. Satu anak orang kaya raya banget, dia punya warisan, nggak takut besok mati karena duitnya selalu ada. Atau kedua orang yang sudah siap bunuh diri. Prinsipnya kalau Anda mau sukses Anda harus greedy yang terukur. Oke. Saya menyampaikan secara general bahwa market akan makin sulit. Volatility-nya akan makin besar. Jadi wajib berhati-hati. Hai, Cuanamis di sini. Apa kabarnya di sana? Kalau kabarnya dunia saham, ini memang nggak melulu tentang angka ya, tapi juga ada cara atau metode untuk menganalisanya dan salah satunya juga ada Astronaci. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai Astronaci ini, kayak mendingan kita langsung ngobrol aja dengan founder dan juga CEO-nya, yaitu ada Master Gema di sini. Thank you loh sudah hadir. Makasih banget. Sudah datang ke Keren banget podcastnya nih. Widih. Ini kita pada baru memulai nih. Luar biasa. Kak Gema, mungkin sebagian orang dan udah pada tahu gitu ya Astronaci, tapi boleh kita refresh lagi ya. Secara sederhana nih Astronaci apa dan perbedaannya dengan trading analisis lainnya. Jadi kalau kita tahu bahwa pergerakan market itu selalu ada vertikal dan horizontal movement-nya. Sebuah grafik, kalau kita belajar di SMP dulu, sebuah kenaikan grafis itu kan tidak mungkin vertikal begini. Karena harga itu kan nggak mungkin naiknya begini kan. Harga itu selalu diagonal gitu. Ketika kita bicara harga naiknya diagonal itu berarti ada 2 elemen, price dan time. Nah selama ini masyarakat di Indonesia khususnya, mereka itu cuma fokus pada price. Dan itu yang membuat ada missing link sebenarnya. Dan kalau misalnya kita bisa mengcapture ada elemen vertikal, which is itu adalah time, itu akan membuat orang tuh lebih nyaman gitu. Jadi Astronaci sendiri diambil dari kata astrologi dan Fibonacci, di mana kita menggabungkan price dan time untuk mengetahui tanggal berapa harga itu berhenti turun. Jadi kayak misalnya di Astronaci YouTube contohnya, kalau orang sering ke YouTube kan kita sangat terkenal sekarang dengan istilah market merah ingat Astronaci. Karena kalau market hijau semua orang jagoan, tapi kalau misalnya market lagi merah semua orang ngilang gitu ibaratnya. Jadi memang spesialisasi kita, saya memposisikan diri sebagai orang yang ngebantu publik untuk mendetek market lagi turun nih drastis, apapun alasannya, tapi tanggal berapa harganya berhenti turun. Nah itulah ilmu astrologi menjawab. Jadi penggunaan financial astrologi itu sebenarnya dari awal tahun 1900 itu sudah ada gitu. Nah cuma saya menyempurnakannya di tahun 2009, saya menggabungkan dengan elemen Fibonacci. Jadi planetary cycle secara matematika kita hitung, kemudian Fibonacci numbers kita hitung, kita gabungkan. Ternyata untuk pasar saham Indonesia, terus kemudian untuk gold itu bisa kepakai dengan baik. Sampai pada akhirnya tahun 2021 saya kukuhkan keilmuan ini melalui disertasi doktoral S3 saya gitu. Terus kemudian kita kirim jurnal Scopus juga, akhirnya di-approve gitu. Jadi ini sudah merupakan empirical study akhirnya. Nah, tapi in a nutshell prinsipnya adalah ketika harga itu turun, pasti bingung dong ini turunnya sampai di mana turunnya. Kalau you tanya di mana kan berarti harga ya. Jatuh sampai sedalam apa gitu. Tapi bagaimana kalau saya bisa kasih tahu bisa turun segini sampai tanggal sekian atau naik sampai tanggal sekian lalu naiknya berhenti dan dia berbalik arah. Nah itulah Astronaci. Oke, berarti ada perkawinan antara astrologi ini dengan cycle marketnya. Betul. Itu detailnya kayak gimana sih? Jadi contoh begini, market bisa naik turun harganya itu kan disebabkan karena supply and demand.
Nah, supply and demand itu kan perbedaan antara persepsi pasar. Kayak misalnya kita berdua nih, melihat satu hal yang sama, misalnya saham BCA, atau saham Astra, atau saham apapun. Pasti kita punya persepsi berbeda-beda. Anda bisa bilang ini bagus, dengan laporan keuangan yang sama, Anda bisa menginterpretasikan itu bagus, saya bilang itu jelek. Jadi sudah ada perbedaan dan perbedaan investor itu yang menyebabkan terjadi supply and demand. Karena kita berbeda, terjadi transaksi. Kalau sama-sama di satu kubu, satu market, buy semua kan nggak mungkin terjadi transaksi. Jadi itu dulu, supply and demand itu disebabkan karena perbedaan persepsi dan psikologi daripada investor. Nah, financial astrology itu bisa ngedetect di tanggal berapa investor itu lebih pesimis atau optimis. Sehingga pada saat harga lagi turun dalam, kita tuh menunggu timingnya tanggal berapa orang yang awalnya pesimis itu menjadi berbalik optimis. Nah itu yang kita pointing di sana. Inspirasinya dapat dari mana? Jadi awalnya kalau kita lihat dari pendahulu, di Amerika itu ada William Delbert Gann, terus kemudian ada David Williams, ya, L.L. Jensen, itu adalah orang-orang yang lebih dulu menggunakan planetary cycle. Tetapi jarang dari mereka yang menggabungkan itu dengan Fibonacci. Secara market structure-nya, cycle-nya digabungkan. Nah, saya mengkawinkan itu. Ada beberapa planetary cycle yang saya temukan setelah saya riset. Oh, ini ternyata akurat sekali buat pasar saham Indonesia itu sejak 2009. Dan sampai sekarang, sampai saya ada di podcast ini, berarti apa yang saya temukan 2009 sampai sekarang itu masih kepake. Setelah 17 tahun, itu masih relevan sampai sekarang. Walaupun sekarang ada AI, dulu nggak ada AI. Dan itu masih relevan di gold. Nah, jadi inspirasi saya dari pendahulu-pendahulu tersebut, kita modifikasi dan akhirnya menjadi sebuah penemuan baru gitu. Berarti Astronaci ini juga menekankan timing itu ya? Makanya di sini kan I'm time. Oh iya, I'm time trader. Traders, gitu. Nah, seberapa penting timing ini dibandingkan data fundamental? Pertanyaan bagus sekali. Ini? Jadi dasar core berpikirnya Astronaci itu 4D, 4-dimensional analysis. Yang pertama, ini kita ngomong saham dulu ya. 4-dimensional analysis. Yang pertama adalah makroekonomi. Makroekonomi tidak bisa lepas karena dia adalah tenaga dari sebuah market. Makro ini yang ngedrive perspektif dari manusia secara keseluruhan. Itu 4 dimensinya itu 4 W ya. Jadi yang pertama why, why-nya itu makro. Yang kedua what, what-nya itu baru fundamental. Valuation, terus kemudian business cycle-nya, business opportunity-nya, business modelnya itu kan di fundamental. Itu adalah W yang kedua. Kita sudah tahu why saya harus beli di saham Indonesia. Oh, karena begini dan begitu. Apa yang kita beli di saham Indonesia? Fundamental yang bermain, sektoral, top down analysis. Yang ketiga adalah where to buy. Oke, gue percaya nih saham ABC, tapi di mana saya mau beli? Itu where, technical analysis. W yang terakhir ini adalah when to buy. Di tanggal berapa saya harus beli? Jadi sebenarnya mereka tuh saling bersinergi bersinergi. gitu ya. Jadi jangan sampai berpikir, oh saya aliran fundamentalis, saya nggak butuh technical. Orang technical bilang saya nggak butuh fundamental. Mereka berdua ini berantem. Research disertasi S3 saya itu menyatakan bahwa mereka berantem karena ada bridge yang hilang. Dan bridge-nya itu adalah time. Karena orang fundamental itu bicara harga akan ke 10.000, sekarang katakan di 5.000. Orang technical bilang, oh nggak bisa, harganya keturun dulu. Tapi at the end, ke 10.000 nggak? Iya sih memang ke 10.000. So it's all about time. Dan metode ini gak hanya bisa digunakan buat saham aja All ya? market. All market termasuk ya? Bitcoin bahkan. Dan saya impress bahwa ternyata di Bitcoin dalam tahun 2026 saya nemuin cycle baru gitu. Bahkan di Bitcoin pun kita bisa tahu tanggal sekian terjadi pembalikan arah. Even Bitcoin pun yang nemuin siapa nggak tahu. Dan banyak yang bilang bahwa itu algoritma. Tapi kok ya bisa ditentukan. Nah itulah yang akan terus kita discover. Jadi sebenarnya natural law itu mencakup semua yang ada di bumi gitu. Terus kalau buat investor pemula ini gimana ya dia bisa memahami sinyal Astronaci ini? Jadi kan 4W tadi, makro sama mikro fundamentalnya harus tahu dulu ya. Jadi untuk memilih saham kan berarti pelajarin itu. Technical analysis untuk memilih di harga berapa. Nah time-nya banyak, misalnya moon phase, full moon, new moon, moon declination misalnya kan. Terus kemudian planetary aspect. Nah ini tools-toolsnya seperti yang sering kali saya sampaikan. Pada saat matahari bergerak di Capricorn, masuk di dalam zodiak Capricorn secara geosentrik. Boleh di Google, mungkin agak bingung dengan istilahnya. Jadi matahari itu kan setiap 12 bulan kan berputar terus. Zodiaknya apa? Gemini. Nah Gemini bulan berapa kan harus tahu. Bulannya kan antara bulan Mei, Juni gitu kan. Itu adalah Gemini kan. Nah misalnya kalau kita sudah bicara, kita sudah tahu persis matahari itu berputar nih dari Aries, terus ada Leo, ada apa kan gitu. Nah itu karakter marketnya berbeda.
Itu salah satunya. Jadi itu bicara juga posisi kalau matahari berada di Capricorn 9 hari sejak hari H dia masuk ke Capricorn, which is tanggal 21 Desember, biasa 20-21 dia masuk ke Capricorn plus 9 hari, goalnya naik. Nah, Anda bisa cari nanti di YouTube Astronaci itu, Sun in Capricorn Gold gitu misalnya. Dan itu winning rate-nya tinggi sekali. Itu baru satu cycle. Masih banyak siklus yang lainnya. Makanya di Astronaci dulu kita ada certification program namanya CAT kan. Coba sekarang kita udah selesai certification-nya dan kita sekarang adanya research. Jadi orang bisa subscribe ke Astronaci namanya A-Club, app-nya namanya A-Club Super App. Dari situ mereka bisa dapetin tanggal sekian sampai tanggal sekian beli ini, tanggal sekian marketnya akan turun. Atau bahkan misalnya tanggal sekian sampai sekian nggak usah trading sama sekali. Karena kondisi marketnya sideways-nya luar biasa berdasarkan planetary alignment, ini sideways-nya dan sangat berbahaya. Itu aja menjadi informasi untuk nyelamatin investor kan. Karena kebanyakan orang, mereka pokoknya kalau udah punya akun mereka harus trading tiap hari. Dan sebenarnya trading tiap hari kalau waktunya salah justru akan habisin uang tiap hari. Gitu. Nah, detailnya seperti apa tuh untuk menentukan titik entry sama exitnya? Entry-nya dengan technical analysis. Oh, Tapi time-nya Astronaci yang ngeluarin misalnya tanggal sekian sampai sekian buy. Nah, kalau sudah dikasih tahu window buy-nya, buy-nya bisa tekniknya macam-macam kan. Ada yang mau pakai support resistance, ada yang pakai pattern smart money concept atau apapun itu. Pokoknya yang saya kasih tahu adalah window time, buy-nya tanggal sekian sampai sekian. Karena tanggal sekian sampai sekian marketnya akan naik. Probability katakan 75 dari 100 itu akan naik. Nah, sekarang cross check lah dengan ilmu yang Anda punya gitu. oke. Nah, ini seakan-akan simple ya, tapi kalau cuma dengerin sekali mungkin orang akan bingung gitu. Makanya kan saya selalu bilang banyak juga zaman sekarang nih IQ gorila gitu ya. IQ 78 yang sering kali kita sebut. Mereka nggak akan mau dengerin dan mengabsorb, tapi langsung skeptis gitu. Wah, diketawain gitu. Padahal itulah kenapa mereka nggak pernah berhasil. Karena kalau financial market itu gampang semua orang jadi kaya ya. Tapi kan kenyataannya tidak begitu gitu. Tapi berarti untuk memahami metode Astronaci pun nggak bisa instan juga Gak gitu bisa. ya? Gak bisa karena Anda harus belajar 4W tadi. Makronya harus ngerti, mikronya ngerti, terus kemudian technical sama time. Banyak orang bilang trading ribet amat. Pemikiran yang seperti ini yang bikin mereka hancur. Nah, jadi mental block ya. Mental di block situ. dan kemudian akan mereka cari instan, udah cari AI aja, cari robot aja, akhirnya kena scam. Karena market itu memang dikelola atau di-manage oleh orang-orang yang hyper genius ibaratnya. Yang mencari cara bagaimana menipu kita. Jadi market itu isinya sebenarnya manipulasi semua gitu. Oke. Emang dari Kak Gema sendiri suka dengan astrologi ya? Enggak juga. Saya nggak begitu suka dengan hal-hal yang saya bahkan waktu itu susah banget memahaminya gitu. Tapi kan planetary cycle itu menjadi tool saya untuk saya bisa tahu bagaimana caranya cari uang gitu. Jadi it's not no matter saya suka atau tidak, tetapi I need that tools untuk make money. Ya udah gitu kan. Lucu sih. Soalnya kan biasanya kita kalau ngomongin astrologi ngomongin karakter orang. Ini karakter ya kan? market. Ini adalah karakter market. Karena justru. market punya tanggal lahir. Itulah tanggal IPO atau yang kita sebut dengan natal chart, natal birth-nya. Gitu. Dan itu pengaruh. Dan kalau ngomongin tentang market Indonesia tuh terakhir di bulan Januari kan sempat crash ya. Sempat crash terus sempat ada masalah MSCI juga, ada titik bottom juga di Dan itu kan saya sebutin bulan terus Maret ini. di live YouTube tanggal berapa bottomnya. Sampai hari ini masih relevan. Dan itu juga terprediksi dengan astrologi Dengan ini astrologi ya, dan metode tanggal astrologi financial ini. astrologinya, betul. Tapi ada faktor-faktor yang juga bisa ini enggak sih kalau dari perspektifnya Kak Gema tentang penyebab selama 4 bulan terakhir ini kondisi market kita? Apa yang terjadi di Indonesia ataupun di dunia sekarang itu tidak pernah ada di buku manapun. Karena ini kan merupakan Trumpnomics sebenarnya. Artinya suka-sukanya Trump bikin aturan ekonomi yang baru. Dan volatility yang ada di market, kita ngomong special market ya. Jadi memang ekonominya sendiri sudah sangat volatile dengan perilaku daripada presiden kita, United States ini. Presiden kita sendiri itu juga mau tidak mau kan meng-adjust strategi Indonesia terhadap apa yang terjadi di luar sana, eksternal pressure kan. Nah, dampaknya otomatis langsung ke pasar saham Indonesia. Di mana itu nggak pernah ada di teori manapun, tiba-tiba dikeluarin tarif war begitu aja di April 2025. Habis itu kemudian muncul yang namanya MSCI yang nge-downgrade kita. Setelah weekend kan itu tiba-tiba jebret langsung downgrade kayak begitu aja tanpa ada pemberitahuan, tanpa apa, tiba-tiba langsung drop. Terus kemudian Venezuela presidennya diculik, kemudian perang Iran dan seterusnya. Ini merupakan satu hal yang menurut saya tidak pernah diajarkan dimanapun. Tapi menurut Kak Gema kondisi sekarang ini
keyakinan dari Kak Gema itu memang banyak dipengaruhi oleh faktor geopolitik Oh iya. globalnya atau justru sebenarnya dari kitanya juga? No, kalau makro? kalau yang saat ini makanya di video terakhir saya punya konten namanya Mata Rakyat. Ya, Mata Rakyat itu menyoroti tentang hal-hal yang terjadi di Indo. Indonesia saat ini itu di dimensi kematian saya bilang. Kenapa? Karena dihimpit oleh dua kekuatan besar. Yang satu kekuatan internal. Kekuatan internal itu artinya apa? Banyak hal-hal yang sangat nge-drag down ISG kan. Internal kita, daya beli masyarakat kita kan lagi ancur-ancuran sebenarnya. Banyak yang tidak bisa recovery sejak COVID. Dan itu terus menggulung, terbukti dengan naiknya pinjol sampai 100 triliun. Di satu sisi, gencatan daripada external pressure yang membuat rupiah kita semakin hari makin melemah dan harga oilnya naik, mau tidak mau, tiket pesawat pun sudah naik kan. Bagaimana kerjaan orang yang harus travel? Sales yang harus travel di biaya perusahaannya kan costnya naik semua. Nah kalau cost itu naik, dihimpit oleh eksternal dan internal, inflasinya pasti akan tinggi, daya beli masyarakat turun, dan itu bisa chaos kita. Nah ini yang kita takutkan kan sebenarnya. Tapi untuk kebijakan fiskal dari Purbaya sendiri? Bagus, cuma ada duitnya nggak. Makanya kan ini yang dikhawatirkan adalah semua kebijakan itu bagus, tetapi kalau secara core fundamentalnya sendiri tidak mau berbenah sampai ke skornya, ini yang repot. Duitnya udah nggak ada masalahnya. Mau pakai strategi apapun itu hanya bisa berjalan kalau duitnya ada. Duitnya nggak ada, mau ngapain? Jalan satu-satunya ngebor kan. Masyarakat dipajakin lebih keras lagi, bea cukai lebih keras lagi. Gitu. Kan itu jalan satu-satunya gitu. Mau ngutang sekarang misalnya, mau nambah utang pun nih misalnya, oke lah kita ngutang lagi. Kita di downgrade credit risk-nya. Tapi yang di tahun 2025 kemarin kan kita sempat juga ini toh IHSG bagus lah ya. Ya. Itu berarti adalah apa ya momen-momen terakhir gitu yang bisa. Karena waktu kita bagus itu bagusnya. kan didorong oleh saham-saham kecil pada saat itu. Saham-saham konglomerasi kan pada naik semua kan. Market ya market pada dasarnya. Dan somehow market itu tidak berkorelasi dengan ekonominya. Walaupun secara teori financial market adalah lokomotif daripada ekonomi ada di suatu negara atau cerminan gitu. Tapi somehow market bergerak anomali. Kalau misalnya saham konglomerasi lagi mau digoreng dan semuanya serentak, ya naik-naik aja kan gitu kan. Nah cuma tiba-tiba MSCI keluar. Wah ini menggorengnya nggak bener nih. Ayo kita downgrade ini sahamnya. Akhirnya jebol juga kan, asing pada keluar. Jadi menurut saya itu merupakan dinamika daripada dunia financial market. Suka tidak suka itu harus kita lewati. Tetapi yang tidak bisa kita tutup mata sebelah adalah kondisi Indonesia internalnya agak bermasalah, dihantam lagi dengan eksternal. Nah ini yang akan menjadi kolaps. Itu yang kita takutkan. Oke. Dan eksternal ini adalah MSCI dan konflik. Global geopolitik war ini. Kira-kira mana yang paling memberatkan saat ini? MSCI itu hanya untuk utang, Indonesia kalau mau ngutang, atau ya financial market. Tapi kan yang kita takutkan adalah bagaimana bisnis kita ini bisa terus jalan. Kita sebagai profesional yang kerja di kantoran, bagaimana kita bisa tetap kerja. Bagaimana perusahaan yang tempat kita kerja itu nggak rugi kan gitu. Pada dasarnya kan itu. Kalau core-nya sudah kena, masyarakat secara keseluruhan bahkan kaum menengah itu udah menurun, nggak mampu lagi spending, terus apa yang harus kita lakukan? Perusahaan-perusahaan atau toko-toko atau bisnis-bisnis kan nggak punya income. Simpel aja mikirnya. Nah pemerintah kan harus sudah melakukan stimulus. Nah stimulusnya apa? Oke MBG itu kan stimulus sebenarnya. Terus kemudian BLT dulu ada bantuan langsung tunai. Sekarang kalau semua itu duitnya udah kesedot, ya akan repot. Sebagai contoh misalnya membangun IKN. Duitnya kesedot banyak ke sana. Ya itu pro kontra lah ya. Saya tidak berkapasitas mengomentari. Tapi prinsipnya ada proyek IKN yang besar sekali itu sekarang jadi apa? Itu yang kita perlu tanyakan. Terus kelanjutannya bagaimana? Nah itu kan menyedot anggaran. Tapi kalau kita kaya raya, ya oke-oke aja. Masalahnya kan kita tidak dalam di posisi itu. Nah ini yang membuat pasar saham kita sampai akhir tahun, ya kurang lebih akan naik turun sideways kayak begitu terus. Pertanyaannya, kalau kita tarik long term 5 tahun Pak, kira-kira gimana? Pasar saham kita itu sudah mengalami stress test yang cukup luar biasa. Lebih dari 15 tahun diuji. Bahkan tahun 98 itu kan krisis politik yang juga nggak ada di buku itu. Presiden digulingin, CIA turun di mana-mana kan gitu. Tapi kita survive kan? IHSG selalu all time high. It's a matter of time. Nah kalau kita tarik long term, saya percaya all time high lagi. Dan targetnya tetap 12.000. Masih bisa ke sana. Oke. Dan emang kalau dibandingin COVID kemarin, situasi Ini lebih saat parah. ini, justru ini lebih parah dibandingin COVID kemarin. Karena COVID itu jelas lawannya penyakit. Dan penyakit itu ada batas waktunya.
Terlepas dari COVID itu dibuat manusia atau apapun itu, intinya ada batas waktunya, selesai sakitnya, market kembali. Kalau ini kan prolong, ini wabah, bukan wabah penyakit, ini wabah politik yang sengaja diprolong, diundur-undur, mau dibikin gencatan, lalu Israel nyerang Lebanon, lalu apa lagi. Dan kalau ngomongin konflik sebenarnya kan sebelumnya juga sudah ada Rusia terus Israel dengan Palestina juga gitu kan. Israel, Palestina, Russian tuh nggak ada urusan sama kita. Oh. Ini hanya orang Indonesia, maaf kata nih, yang keblinger kadang gitu ya. Tentang Israel, Palestina. Wah rame, kirim bantuan. Ya itu personal. Secara religion, solidaritas religion, tapi nggak ada urusan sama ekonomi kita. Rusia perang, terus embargo, Ukraina itu ada hubungan, supply chain kena. Jadi perlambatan produksi karena chip apalah segala macam raw materials itu sempat kena. Tapi yang kali ini parah. Karena yang dihantam adalah minyak bumi. Nah berarti jadi yang membedakan adalah karena yang ini adalah Apa komoditi yang kena? komoditinya yang kena. Betul. Ya. Walaupun memang konflik sebenarnya sih udah ada dari dulu kan. Perang itu udah ada gitu bertahun-tahun. Jadi sebenarnya yang bakal ngehantam Indonesia itu ketika China sama Amerika bikin opera sabun, itu kita kena pasti. Terlepas dari mereka serius berantem atau berantem opera sabun, pokoknya kita kena. Kalau urusannya aman China, minyak, komoditi, habis kita. Walaupun mungkin secara harfiah gitu Indonesia tuh nggak ikut terlibat gitu kan. Ikut terlibat secara ekonomi. Tapi secara ekonomi. Karena kan kita kirim barangnya ke negara-negara yang terlibat perang dagang. Lah kalau orang lagi perang dagang, terus kita gimana? Contoh, Amerika sama China lagi perang panas-panasan dikasih tarif gila-gilaan. Lah terus China bilang, ya udah gue nggak kirim. Kalau dia lagi tidak mau kirim, dia stop produksi 3 bulan, dia telepon sama Indonesia, pending dulu ya, gue nggak ngambil barang lu. Berarti selama 3 bulan kita ekspornya turun dong. Mau kirim ke Amerika demikian, mau kirim ke Eropa, mau kirim ke India, lah semua negara sama Trump dikasih tarif. Berarti harga jual barangnya lebih mahal kan? Ketika dia nyampe di Amerika kan, orang Amerika bilang, ya udah deh, gue nggak beli barang import deh, gue beli barang dalam negeri aja, kelar dong kita. Itu yang saya bilang. Tapi kalau masalah perang, mau di Palestina, mau di Israel, itu nggak ada urusan sama ekonomi kita. Terus kalau dari analisis astrologi Astronaci ini, 6-12 bulan ke depan deh berarti. Situasi kita kayak gimana? Major planetary cycle yang saat ini terjadi itu nunjukin bahwa kita lagi dalam posisi akan heavy sideways sampai akhir tahun. Gitu, gede range-nya. Dan ini selalu ada hubungan dengan posisi Uranus sama Neptune sama Saturn. Ini untuk big planetary-nya gitu. Saya nggak bisa jelasin secara detail, tapi secara petanya adalah kita bergerak di dalam hyper volatility, high range sideways sampai akhir tahun. Jadi 2026 menurut saya adalah tahun yang tersulit dari 5 tahun terakhir. Wah, bahkan dibandingin sama era COVID kemarin ya. COVID tuh crash jelas. Kalau mau crash aja gitu loh. Satu arah turun, tinggal mungut, tinggal naik. Ini kan enggak. Banting turun, tarik lagi naik, banting lagi turun, range-nya segini. Dan kayaknya Trump juga belum bisa diprediksi ya akan gimana ini nanti ke depan. Dia akan terus bikin ini karena mereka inilah yang profit paling gede. Coba lihat cari beritanya. Sebelum oil naik, anaknya belanja. Sebelum senjata anjak nge-short selling. Waktu tarif war tahun lalu, geng-geng di Amerika sana yang udah tahu info A1-nya, mereka spekulasi, mereka beli dulu front run. Ini basically para trader di Wall Street, ya kan, yang dimotori oleh government sekarang untuk trading bareng, yuk main insider secara global, kan gila. Dan gak cuma saham ya, kripto gimana? Semua. Kripto kan kripto lagi sideways gede. Kripto otomatis lagi sideways besar dan mereka memang kena dampak juga dari perang ini. Tapi kalau kita bicara kripto sampai akhir tahun, ini range-nya cukup gede. Ya sekarang baru bulan 4 lah ya, dalam 2 bulan ke depan mungkin Anda akan melihat range antara 60 ribu sampai 80 ribu. Range-nya 20 ribu nih, atas bawah untuk 3 bulan ke depan. Gitu. Ya, karena katanya kan kalau Trump ini emang into juga kan dengan Bitcoin kan dia juga punya gitu, dan katanya lebih tenang gitu di era kepemimpinannya Trump untuk market. Kalau dibilang lebih tenang nggak lebih volatile, iya. Oh. Coba Anda bisa bayangkan
Dibawa turun 62.000, tarik lagi 74.000. Itu range-nya kan besar sekali. Apapun yang ditradingkan atau didagangkan oleh bos-bos di Amerika ini, marketnya nggak akan smooth sekarang. Karena kondisi ini. Akan dibikin atas bawah. Dan itu yang harus kita terima. Itulah dinamikanya. Dan untuk kebijakan dalam negeri sendiri kan akhirnya BBM tidak dinaikkan kan keputusannya harganya di tengah harga minyak dunia. Ya mudah-mudahan itu Seperti keputusan yang tepat. Kalau menurut keyakinan dari Saya Kak belum Gema. lihat angka pasti dan saya percaya bahwa Pak Menteri pasti punya alasan lah untuk menjaga supaya masyarakatnya nggak marah ataupun nggak tersiksa. Pertanyaannya adalah mau sampai kapan mensubsidi kalau memang bahan bakarnya ini nanti kalau selama BBM itu di bawah 100 masih oke lah. Tapi kalau kita udah bicara 100, besok naik lagi 105, naik lagi 120, 130, ya kita lihat aja gitu. Maksud saya mau berapa lama ngetahan subsidinya. Saya sih kalau bisa harganya sama kayak Malaysia lah, murah. Pribadi ya. Tapi pertanyaannya ada duit nggak buat mensubsidi itu? ya, nampaknya juga untuk menjaga stabilitas di dalam juga kali ya. Kejepit kan, itu yang saya bilang, pemerintah tuh kejepit banget. Tapi memang prioritasnya adalah makro harus ditenangkan dulu. Ditenangkan di dulu, dalam terus ini. kemudian masyarakat bisa belanja, consumer confident tetap jalan. Berarti kan ibaratnya sekarang saya punya anggaran misalnya 130 triliun misalnya. Ini mau dipakai buat apa? Ya kan, mau buat intervensi US dollar atau mau pakai buat subsidi BBM. Nah itulah yang harus secara hati-hati ditentukan. Ya at the end of the day, masyarakat juga harus bekerja juga. Artinya nggak bisa cuma nungguin dari pemerintah. Apapun keputusan pemerintah, kalau kita sendiri tidak punya kompetensi, IQ-nya tetap IQ gorila gitu, ya mau ngapain? Hidupnya di bawah UMR atau bahkan UMP. Sekarang yang di UMP Jakarta pun nggak bisa hidup dengan kondisi kayak begini. Hidup layak ya, katanya, kata kunci saya gitu. Iya, apalagi bahan baku sekarang juga udah Yes. mahal-mahal. Sebenarnya paling terasa di lapisan menengah ke bawah Menengah ke ini bawah. sih sebenarnya. Kita juga terasa sebenarnya walaupun Pengusaha-pengusaha pun udah mulai menjerit ya. gaji 35 juta aja di Jakarta, satu udah nggak bisa beli rumah. Yang kedua udah berasa kan harga bahan baku semua naik misalnya. Iya. Ini ya perputaran uang di lapisan menengah ke bawah ini yang sudah semakin Tabungan secara sedikit. fakta tuh tabungan orang-orang menengah ke bawah itu berkurang banyak sekali. Dari yang awalnya bisa nabung waktu kok sebelum Covid, kemudian pasca Covid itu masih bisa nabung sekitar 3 sampai 4,5 juta gitu ya. Sekarang di bawah 1,7 kemampuan menabung mereka. Artinya apa kan, berarti kan ada cost yang gede. Not to mention terjadi anomali, anak sakit, kita sakit, masuk rumah sakit. Ya, itu fakta yang Fakta kan? Iya. You mau pungkiri gimana, nggak bisa dipungkiri. Apa yang saya sampaikan ini fakta. Lu mau bullshitting gimana pun tidak bisa lari. Kecuali situ punya insurance. Insurance preminya berapa? 1 juta kan sebulan kan. Lah sekarang kalau gajimu cuma UMP, mau gimana? BPJS. Gitu. Apalagi dari tahun lalu sebenarnya udah banyak istilah kelas menengah makan tabungan istilahnya kan. Karena ya udah nggak mencukupi Kenapa itu. itulah pinjol jadi 100 triliun. Sekarang pertanyaannya, kalau lu udah gak ada duit, barang sudah gak ada jual, ginjal pun udah gak bisa dijual, pilihannya cuma 2, minjem temen nipu dia, janji balikin pasti gak dibalikin karena gak bisa balikin. Kedua, ambil pinjol karena ke bank udah pasti gak bisa. Atau hantam kartu kredit. Nah, ini kembali lagi ke market gitu ya, investasi saham. Pasti kan banyak orang juga ingin mengubah nasib sebenarnya kan untuk masuk ke saham ini. Gimana untuk masuk di momen saat ini? Ini salah nih. Pasar saham itu bukan merubah nasib. Memperburuk nasib iya. Waduh. Kalau Anda tidak punya mindset yang benar. Oke. Ya. Di saham itu cuma ada 2, dagang saham atau investasi saham. Kalau investasi saham berarti Anda sudah harus punya uang untuk diinvest. Buat makan aja nggak punya, hidup layak nggak punya, jangan coba-coba investasi di saham. Setuju ya? Yang kedua, dagang saham. Kalau sudah mau dagang, berarti harus ada dana yang siap untuk dipertaruhkan di dalam dunia bisnis atau perdagangan. Sebagai contoh, tiba-tiba pingin punya restoran, bikinlah rumah makan, modal nggak itu? Ya, Modal kan? Dijamin nggak dalam 2 tahun bisa berhasil? tidak semua bisa menjamin. 80% orang bikin restoran tahun kelima tutup. Coba dicek aja gitu.
Berarti kalau misalnya kita mengaplikasikan hal yang sama, karena pada dasarnya di dagang, uang yang kita masukkan ke pasar saham tidak ada jaminan dalam 2 tahun itu survive. Mau influencer manapun bilang bahwa saham ini akan balik modal dan apa, sebenarnya tidak ada yang bisa Saya menjamin hari ini 100%. sebagai seorang realis, saya bisa dikatakan yang paling senior dari semua influencer muda yang ada. Saya start dari 2007 awal. Saya beli saham pertama 2007 Oktober. Yang anak-anak sekarang yang rame terkenal itu baru lahir ketika COVID. Saya melihat dengan mata kepala sendiri dari tahun 98 saya pelajarin, 2008 waktu subprime mortgage. Behaviornya sama. Orang masuk ke pasar saham berpikir merubah nasib, bukan nasibnya berubah. Iya berubah sih, dari nasib baik jadi lebih buruk. Jadi lebih buruk. Waduh. Bener. Saya kan juga punya company di dunia pasar modal. Saya punya kepentingan dong untuk menginfluence orang untuk invest. Tapi saya harus memberikan disclaimer bahwa kalau Anda itu tidak siap dan tidak paham ini dunia apa, ini sama dengan kita berdagang cabai. Berdagang cabai sama dagang saham tuh 11-12 susah. Karena harga volatilitas cabai dan bisa busuk barangnya. Nah, gimana caranya? Gitu kan. Jadi kalau ke pasar saham tujuannya merubah nasib jadi kondisi ekonomi jelek, masuk pasar saham jadi bagus, ini misleading, ini ngawur. Iya, kan sekarang pasti angan-angannya adalah menjadi multi bagger gitu. Iya, di makanya situasi kenapa kayak gini. podcast ini penting. Ya kita Ya kan? mau edukasi juga sebenarnya. Mengambil berarti. dari sisi yang lain. Mungkin nanti guest speaker berikutnya akan ngasih tahu, belilah saham multi bagger ini. I'm not gonna do this di publik. Kenapa? Karena penonton kita ini dari multi level kalangan, kita nggak tahu siapa yang nonton. Yes. Tapi hal yang pasti gue kasih tahu, kalau kamu tidak punya intelektual, tidak punya niat untuk belajar serius, kamu mental gratisan, terus kamu nomor 4 berpikir bahwa nasib burukmu itu bisa berubah menjadi lebih baik dengan kamu mencari mentor untuk multi bagger, kamu salah. Berarti 4 poin itu atau ada detail lain gitu yang memang Ya ini fakta yang kelima, untuk lu memperbaiki nasib kamu, tingkatkan skillmu, kerja yang benar, dapat income yang pasti secara fix tanpa kamu harus berspekulasi di pasar modal. Dan ketika kamu punya uang untuk disisihin, barulah uang itu kau belikan saham multi bagger, saham-saham yang blue chip yang bagus. Itu mindset tentang investment. Jadi kuatkan dulu nih income Foundation-nya. kalian ya. Pondasinya itu ya yang dikuatkan. Ingat gak dulu waktu kita SD? Sandang, pangan, papan. Betul? Sandang, pangan, papan. Bukan saham, pangan, papan. Iya kan? Ya. Gitu loh. Jadi sandang, pangan, papan ini penuhin dulu. Baru yang keempat saham. Berarti investment. Yang kelima asuransi kan gitu. Jadi banyak misleadingnya di situ ya. Banyak. Yang orang tuh berpikir ingin merubah nasib tuh ya udah dengan mengikuti saham ini gitu. Padahal Faktanya dari 10.000 orang yang memiliki mindset gitu yang bisa berhasil berapa? Kalau paradigma itu berhasil, 80% berarti 8.000 orang berhasil semua. Faktanya kan kebalik. Ya. Nah berarti nih misalnya mereka secara pondasi udah pede nih. Terus sekarang pengen benar-benar masuk ke market gitu ya. Strateginya apa sih berarti yang harus diterapkan saat ini? Yang pertama adalah belajar membaca market. Arah harga untuk 2 bulan ke depan tuh mau kemana? Itu skill yang paling utama. Mau pakai fundamental, mau pakai technical, mau pakai astronaci. Core-nya adalah harga dalam 2 bulan ke depan. Kalau Anda suruh nebak 100 saham, 70% harus benar harganya ke sana. Itu core skillnya yang saya udah pikirin. Tanpa itu, mentalmu udah pasti deg-degan terus. Karena Anda sendiri kalau misalnya harus mengambil suatu keputusan yang outcome resultnya 50-50, nervous nggak? Ya. Itu Gelisah jadinya human kan? psychology. Ketika Anda gelisah, bisakah mengambil keputusan dengan benar? Rata-rata impulsif. Gak bisa. Bisa impulsif, bisa pesimis, bisa resignation. That's all defense mechanism dan attitude orang yang mengambil keputusan dengan asal-asalan. Endingnya pasti habis kan. Jadi core-nya saya selama ini ngajar adalah exercise, practice sampai bisa memiliki akurasi 7 dari 10. Saya bilang dalam 2 bulan harga kemana benar. Kalau itu sudah bisa, baru kita bicara cari sahamnya apa, multi bagger yang mana. Ayo kita invest. Itu pun harus ada money management. Karena bisa jadi gagal kan. Jadi nggak ada istilah cacing-cacing naga-naga. Cacing naga itu hanya 2. Satu anak orang kaya raya banget, dia punya warisan, nggak takut besok mati karena duitnya selalu ada. Atau kedua orang yang sudah siap bunuh diri.
Jadi besok mati pun nggak apa-apa. Itu cacing naga. Tapi orang-orang normal kayak kita, orang yang masih berpikiran waras, kita masih mikir, kalau saya salah, besok bagaimana? Makan apa gitu Kenapa? ya besoknya. Itu yang waras. Yang tidak waras ini yang dua nih. Dan saya tidak bilang tidak waras itu jelek loh. Tidak waras itu bisa jadi sukses. Yang satu yang siap mati karena terlalu desperate, yang satu karena orang kaya kebangetan, besok mikir duit pun nggak usah mikir pasti ada gitu. Tapi majority kan orang-orang adalah seperti kita kan, yang masih punya pertimbangan kalau saya gagal besok bagaimana. Itu orang yang bertanggung jawab dalam hidupnya. Nah, itu yang harus kita pikirin. Money management dan risk managementnya harus kita tata dengan baik. Iya, profil risiko masing-masingnya juga Yes. seperti apa gitu kan. Untuk sektor nih berarti kedepannya selama di tahun 2026 ini Energi menurut saya yang seksi. kayak gimana? Oke. Sektor energi berarti ada oil, batu bara kayak gitu. Yang kedua adalah banking, itu nanti di akhir-akhir tahun kemungkinan. Karena ini ya pengaruh dari perang. Pengaruh perang, terus kemudian domestiknya juga kan masih ketekan. Karena kan sekarang kan growth daripada bank itu kan kalau dia bisa minjemin duit. Minjemin duit ke masyarakat atau ke corporate, terus kemudian dia dapat interest margin kan dari bunga gitu misalnya. Tapi kalau sekarang mereka sendiri sudah mulai ngerem, nah itu juga masalah gitu. Oke. Dan tadi kan Kak Gema bilang pokoknya sampai akhir tahun ini masih akan volatil ya, Ya. naik turun gitu. Berarti kan kemarin kita udah sempat IHSG itu bottom. Akan ada momen bottom lagi berarti. Pertanyaan bagus. Menurut saya untuk 1 bulan 2 bulan ke depan 7.000 itu dipertahankan dulu. Jadi harusnya akan koreksi, tapi nggak harus sampai tembus 7.000 dan terus di bawah. Mudah-mudahan ya. Gitu. Mudah-mudahan saya benar kali ini, karena ini doa buat seluruh masyarakat Indonesia gitu supaya bisa survive kita. Tapi akan terdemun gak nih kita? 8.800 harus tercapai. 10.000 gitu? 89 dulu deh, karena itu kan adalah target yang pas dia jatuh MSCI kan. Gitu. Itu harus ditutup dulu. Jadi optimistis ya untuk bisa mencapai 9.000 Masih dulu bisa, nih. balik ke 9.000 bisa, hanya perlu waktu. Tinggal kita lihat nanti pergerakan dalam perjalanannya ini nanti gimana. Yang akan menjadi penguat IHSG dari pandangan Astronaci ini adalah hanya sektor energi aja? Atau dari... Penguat IHSG dari sektor energi sama bantuan dari saham-saham Konglo nanti. Oke. Tahun ini Konglo akan kembali. Harusnya ya, kalau Karena kita kemarin lihat kan- dari saham-sahamnya Barito Group ya, Pak Prayogo itu kan dia tetap akan berjuang tuh. Kalau saya lihat dia nggak ninggalin saham-sahamnya. Ya, karena kalau ngomongin tahun lalu kan IHSG banyak iya, ditopang oleh ditopang. Konglo. Terus awal tahun kan Betul. drop tuh Ya take semuanya. profit lah mereka kan. Itu sebenarnya. Cuma kalau kita lihat nampaknya mereka kembali gitu. Dan nampaknya masih akan kembali Ya. lagi ya. Wah, tapi untuk FOMO-FOMO gimana nih kalau Nah. buat yang FOMO-FOMO? Ya FOMO itu nggak bisa dihindari karena kita pun FOMO. Saya pernah FOMO. Semua orang pernah ngalamin. Ya biar nanti secara waktu kan dididik oleh market lah istilahnya gitu. Oh justru membiarkan saja ya? Biarin aja, karena kalau orang udah FOMO itu nggak bisa dikasih tahu. Kak Gema pernah FOMO apa waktu itu? Semuanya. Kadang juga dalam kondisi trading per hari ini, kadang kalau mental lagi nggak sehat gitu ya, masih FOMO juga. Takut ketinggalan, takut nggak dapet. Akhirnya nggak sabar kan. Oke. Terus kalau sektor consumer good tahun ini gimana? I don't think mungkin bisa muncul secara anomali tiba-tiba naik, tapi secara teori sih kayaknya agak berat. Sementara jinak dulu lah, cool down dulu mereka. Dan justru perbankan nih ya yang kayaknya akan Perbankan secara perlahan-lahan ya, Perlahan-lahan. karena kalau perbankannya mulai naik, konsumennya biasanya ngikut. Karena kan ada duit buat beli kan, ibaratnya kan gitu. ya karena tahun lalu tuh perbankan kayaknya nunggu Nunggu. dividen aja gitu Iya, nunggu dividen. rata-rata Belum orang-orang. gerak. Makanya kan kita sabar-sabar dulu. Nih saya juga sabar kan nungguin banking, Bank Mandiri, BRI kan gitu. Kan tahun lalu agak slow. Iya. Jadi buat yang beli kemarin bottom gitu ya, sabar-sabar aja nih. Sabar-sabar. Tapi at least dividennya kan menarik ya 9%. Iya. Kita tolong Kalau itu untuk aja dulu perbankan. kita. At least cost of fund dari duit kita itu kebayar. Gitu. Dan Astronaci ini kan tadi dibilang nggak hanya saham, kripto, untuk gold pun juga bisa. Yes. Gimana tuh berarti? Jadi detail kalau cara gold mainnya? kan banyak beberapa cycle yang kita pakai untuk nentuin gold itu tanggal berapa sampai berapa dia bergerak dalam arah tertentu. Jadi misalnya tanggal 1 sampai 15 di bulan ini dia akan bullish. Tanggal sekian sampai sekian dia akan bearish. Ya kalau udah tahu kita bullish ya kita buy kan. Misalnya gitu. Dan pakai sistem Ya, astrologi. cycle-nya misalnya Mercury retrograde is a bullish. Biasnya bullish. Venus retrograde bullish bias. Sun in Capricorn bullish bias. Oke. Gitu. Jadi konsepnya kurang lebih sama. sama Jadi kita ya. mau cari tahu tanggal berapa dalam satu periode itu
dia punya bias yang konsisten. Biasnya bullish atau bearish nggak masalah karena kita bisa short selling kan kalau di gold futures kan gitu. Dan kan kalau misalnya di tengah konflik kayak sekarang ini safe havennya adalah gold gitu ya. Katanya kan, tapi kan kenyataannya banyak kena prank bol gitu kan. Terus kemarin itu sempat bahas juga kan Ya. yang nge-crash Ya, jatuh banget. betul. Gimana sih sebenarnya situasinya? Itu juga menarik ya, tiba-tiba sampai drop sampai 12.000 pips itu wow banget gitu. Yang awalnya orang berpikir semua ke 6.000 ya, tapi ternyata di take profit. Ya itu somehow market mystery kalau menurut saya. Gitu. Ada aja yang terjadi di balik kayak begitu kan. Tapi ya harusnya angka 5.200 mestinya bisa lagi kejemput gitu. Menarik sih market mystery itu berarti sama sekali nggak bisa Jadi teranalisa. ada hal-hal yang bergerak anomali yang di luar kita punya perkiraan itu akan selalu muncul. Dan biasanya anomali-anomali ini yang ngabisin orang-orang yang nggak melihat risk management. Apa karena adanya peristiwa-peristiwa spontan? Peristiwa yang spontan, terjadi? logika dari pelaku pasar berubah misalnya, dan itu berubah sekejap aja. Bandar mempengaruhi juga nggak? Kalau gold itu kan marketnya udah efficient market. Jadi kalau efficient market hipotesis ini udah efficient market, jadi bandar gedenya menurut saya sih kalau gold itu negara larinya udah. Dan prediksinya berarti masih akan Sampai akan akhir bulan ya, naik misalnya lagi? bulan April sampai bulan Mei ini range-nya antara kurang lebih 4.000 sampai 6.000. 3 bulan deh. Ya 4.000 sampai 6.000. Nah, kalau kita mau trim lagi, Pak, lebih precise lagi berapa? 5.200 sampai bawahnya 4.200. Oke. Jadi range-nya 10.000 pips tuh. Jadi kalau ada yang mau terjun nih untuk trading gold Hati-hati ini, kalau sampai bulan Mei hati-hati hati-hati ya. banget. Karena range-nya gedenya luar biasa gitu. Nah itu boleh mungkin jadi perhatian juga nih buat temen-temen mungkin yang tertarik. Kalau dari tadi tuh kita ngebahasin tentang investasi, Kak Gama emang into banget kan dengan investasi. Saya senang. Dari bahkan udah terjun dari tahun 2007 gitu ya. 2007 ya. Waktu itu kenapa sih akhirnya terjun ke investasi? Pingin jadi pilot. Jadi nggak akhirnya pilot? Jadi kan? Akhirnya jadi. Berarti ngejalanin dua profesi dong? Iya, 2 bisnis juga. Oh, Jadi akhirnya pilot itu bukan hanya sekedar hobi tapi menjadi salah satu bisnis yang cukup kita seriusin. Kita invest cukup gede di dunia aviasi gitu. dan ceritanya gimana tuh? Jadi memang awalnya pinginnya jadi pilot, saya nggak pingin yang lain. Itu impian dari kecil. Nah untuk jadi pilot butuh duit kan. Pilot maskapai dalam negeri nih? Mau maskapai mau Oh, apa pokoknya aja. saya mau jadi pilot kan gitu kan. Dulu nggak ngerti kan. Dia memang pinginnya jadi pilot maskapai gitu kan. Iya. Tapi intinya orang tua dulu tidak mendukung. Terus sampai akhirnya lihat persistensi saya ya orang tua akhirnya mendukung. Walaupun saya akhirnya harus cari duit sendiri untuk biaya sendiri. Dan akhirnya setelah berjuang belasan tahun ya kejadian. Akhirnya punya license kayak gitu. Nah, uang pertama buat investasi dari mana? Saya waktu umur 14 tahun tuh saya udah mulai bisnis. Ngajar piano, main sulap, jadi MC, MLM, jualan tiket. Hah, 14 tahun? 14 tahun, dari 14 tahun tuh start jadi guru piano udah. Terus sampai umur 17, terus kemudian 18 bisnis udang. 19 itu udah mulai jualan tiket jadi calo, MLM. Jadi dari penghasilan sendiri itu? Yes. Masih ingat nggak berapa? 30 juta awalnya, terus berkembang, bisnis udang punya duit 150 juta. Habis itu dari bisnis tiket tahun 2007 ya kalau nggak salah, itu dapat 450 juta waktu itu. Nah itu modalnya. Jadi dari 450 juta itu yang akhirnya Ya. diinvestasikan? Habis semua habis itu. Habis semua? Apa pelajaran hidup yang bisa di-share ke kita? Jangan itu aja. Lu belajar gitu kan. Jangan cari gratisan. Oh berarti seorang Kak Gema dulu belajarnya nggak bener dong? Gak ada yang ngajarin. Zaman karena dulu nggak ada kan yang nggak kayak ngajarin. begini. Internet juga baru kan waktu itu. Internet dulu kan zamanku 2006 tuh masih modem modem yang kayak gitu-gitu tuh. Tahu Oh nggak? iya, yang harus dikoneksi Iya, dulu yang kan? pakai kabel telepon yang dial up. Anak kolonial sekarang mana tahu. Iya, nggak ada wifi gitu. Gak ada wifi kan? gitu kan. Zaman dulu ya modem harus pakai line telepon rumah gitu. Oh, iya. Telepon pun masih pakai CDMA kalau masih ingat. Telkom Flexi ingat ya zaman dulu. Enggak, kayak gue beda angkatan ya. Wah banget gua kayaknya. Nggak mau sama. Ya kan dulu kan CDMA itu telepon itu. Oh. Masih susah. Dulu pakai apa? BlackBerry kan paling mentok. Sempat pakai nggak BlackBerry? Sempat. Kan. BlackBerry aja kan susah. Mau gimana waktu itu? Jadi nggak ada yang ngajarin. Terus akhirnya mau nggak mau belajar sendiri baca buku, international book lah intinya, buku-buku technical analysis, terus buku sedikit fundamental kita mau cari tahu apa itu kan. Siapa tokoh yang waktu itu jadi panutan? Martin Pring ya. Dan akhirnya 2018 saya sempat sepanggung sama dia bawain seminar bareng. I'm so happy.
Ya, terus itu 2008 saya mulai baca bukunya dia. Itu yang merubah pola pikir saya. Dan waktu itu pas lagi orang tua bilang kalau mau sekolah pilot harus biaya sendiri. Iya, sekolah pilot harus Itu- kuliah accounting ya, S1 harus kelar, harus sekolah Alkitab. Pokoknya kasih banyak banget aturan mainnya kan. Oh emang intinya keluarga nggak mau ya? Mau, cuma ya lu mau. selesaiin tugasnya itu. Ya gua hantam semua. Akhirnya selesai semua kan. Orang saya kuliah aja nggak belajar gitu. Kuliah tuh bawa buku-buku penerbangan sebagai bentuk protes ke orang tua dulu. Widih. Males, saya nggak mau sekolah pokoknya. Kenapa sih pengen banget jadi pilot? Nggak tahu. Ya pingin aja gitu. Oh. Memang udah passion hati yang mendalam tuh udah tergila-gila dengan dunia penerbangan. Dan sampai akhirnya investasi iya jalan, punya bisnis, Punya bisnis di di aviasi. bidang aviasi pun juga gitu Iya. ya. Udah sampai titik kepuasan belum sih atau Oh belum, masih jauh. Oh ya? Masih jauh, kita terus berjuang kan. Karena kan impian kan terus kita pingin lebih besar, cakupannya lebih besar gitu. Apalagi tuh berarti ada impiannya? Ya saya pingin menguasai market ya. Kalau dari sisi bisnis saya pingin kuasain market Asia khususnya. Dari produk-produk yang kita hasilkan di financial market maupun di aviation tentunya. Dan saat ini aviation kita kan cukup established di Amerika gitu. Jadi memang 2016 saya mulai buka usaha di US untuk aviationnya. Jadi masih ada gak ada titik kepuasan atau maksudnya emang gak ada Kita nggak boleh puas. ingin berhenti? Salah satu prinsip dari entrepreneurship itu tidak boleh ngerasa puas. Kita harus ngerasa diri kita tuh selalu kurang. Ini bedanya. Jadi ada orang yang sampai dengar statement saya dibilang maruk, saya dibilang, wah ini orang gimana ya nggak pernah bersyukur. Ya terbukti lebih kayaan gue dari lu gitu. Kan banyak orang yang selalu mengkritisi saya, udahlah bos, lu kan udah cukup banyak segini, yang penting inilah. Ya makanya lu nggak kaya-kaya gitu loh. Entrepreneur itu tidak boleh merasa puas. Apa yang kau capai hari ini nggak perlu kamu banggain, lupain, masih ada target. Dan itu sebenarnya mirip-mirip mental seperti itu mirip-mirip juga diterapkan ke market gak sih? Sama, ya kalau habis profit jangan dibangga-banggain, profit lu lupain. Nah, untuk membedakan antara kita greedy dan emang itu adalah mimpi yang masih pengen dicapai, itu gimana tuh pengelolaan emosi? Dasar, itu pertanyaan bagus sekali ya. Nggak ada yang nanya saya ini, you're smart. Tapi prinsipnya kalau Anda mau sukses Anda harus greedy. Greedy yang terukur. Oke. Kayak gimana tuh? Jadi gini, kalau ada peluang di depan matamu, kamu mau ambil nggak? Ada orang yang, enggak lah gue udah cukup, yang penting gue hidup bahagia, aku hidup di kampung aja. Salah nggak? Ya enggak, emang dia maunya begitu. Tapi ada orang yang greedy, saya udah punya 3, akan alangkah lebih baik kalau gue punya 6. Gue lebih kuat, gue lebih powerful. Salah nggak? Ya nggak juga. Naturnya emang seperti itu. Nah, tapi kalau kita sekarang sudah bicara kesuksesan, itu angka. Kalau kamu udah umur 50, ya 50 tahun, duit 10 miliar aja nggak punya cash. Oke, ini fakta ya. Itu termasuk gagal menurut gua. Ini pasti kontroversial. Kenapa tuh? Ya orang akan bilang gua maruk. Tapi faktanya sekarang kita bilang. Kamu punya uang 10 miliar. Umur 50. Harusnya nggak lama lu akan nikahin anak, lu akan punya cucu kan. Kalau kamu nggak punya uang 10 miliar, kamu sendiri mungkin susah punya rumah yang bagus di Jakarta. Betul nggak? Ya. Lu punya rumah di Pantai Indah Kapuk, nggak usah kita ngomong daerah Permata Hijau sini. Di Pik deh, atau di Cengkareng, atau di Kelapa Gading, Jakarta. Atau kalau di Surabaya di Bukit Darmo Golf. Rumah luas 375 atau luas 400 itu adalah minimum. Minimum yang kamu harus punya untuk kamu bisa tinggal sama anakmu satu keluarga misalnya kumpul nih. Kalau rumah lu luasnya cuma 150, tinggal menantu, mertua, anak 3, 4, mobil 3, mau taruh mana? Yang ada ribut mata tangga, rebutan parkir. Nah kalau kamu mau cari luas rumah 400 meter persegi, anak sekolah yang bagus, mobilnya 2, ada pembantu, ada supir, nggak kebeli itu di Jakarta. Harus di pinggiran. Jadi menyesuaikan dengan realita sekarang ini juga Itu gitu. hitungan yang sudah jelas fakta. Kamu mau membela diri ya bela aja diri lu, tapi fakta di lapangan demikian. Mau bikin bisnis, mau berentrepreneur, nggak cukup. Kalau nggak punya uang 10 miliar. 10 miliar ini buat hidupnya nggak cukup, tambah bisnis. Nah untuk terukurnya,
biar kan tadi bilang greedy gak apa-apa karena kita juga lihat realitanya seperti apa, tapi tetap harus terukur gitu kan tadi. Terukurnya kita jangan gimana greedy nih gila. merencanakannya. Oke. Jangan greedy yang gila-gilaan, nafsu, ambisi gelap. Itu yang nggak boleh. Misalnya, sekarang udah punya bisnis. Bisnismu yang sekarang ini belum profit nih. Dan lu nggak ngerti bisnis lu. Buka yang lain. Contoh, punya satu cabang restoran, belum profit. Belum bisa top of mind. Udah bikin 10 cabang yang berbeda. Jual pisang goreng, tiba-tiba besok bikin kios es krim. Ya lu gila lah kalau kayak begini. Itu greedy kan? Nah, di market nih, kan biasanya keinian apa ya, tantangan buat para retail adalah mengontrol emosi mereka Sebagai sebenarnya. contoh, punya uang 100 juta. Biasanya kalau 100 juta itu buat investasi mungkin 40. Tapi karena greedy, 100 juta plus marginnya dimasukin semua. Kalau marketnya bagus dan hoki, jadi naga. Kalau pas sial dan hokinya ini orang kurang, jadi cacing loh. Itu greedy yang bodoh tidak terukur. Tapi kalau greedy itu adalah, misalnya saya punya uang 100 juta. Kalau kemudian saya dapat THR, dapat bonus dari kantor 200 juta. Saya lihat saham ini bagus, walaupun saya masih rugi, ini harus saya average di bawah. Oh, saya harus beli lagi dong, ya, ada duit kita pakai. Duit bonus kan, namanya bonus kan di luar dari kebiasaan gitu, di luar dari yang schedule, fund, management kan, planning gitu ya. Ya udah gue pakai aja duitnya, masukin situ. Greedy nggak itu? Bagi sebagian orang greedy. Ya karena dia pingin nambah posisi, tapi terukur. Dan bukan dibeliin saham-saham gorengan yang nggak jelas, bukan dibeliin koin-koin micin. Ya, akhirnya apa yang bisa dipertanggungjawabkan juga kan? Kasus koin Manta yang lagi rame waktu itu, yang merasa korban marah-marah. Aku udah invest dan gua rugi 3 miliar. Oke, saya sempat tanya sama korban, sempat untung nggak? Beli di harga berapa? Saya beli di harga 2,5 Prof. Oke, naik nggak harganya? Naik ke berapa? Ke 4. Untung dong, untung. Terus nggak jual kenapa? Roaming dia, engong, ujung-ujungnya nyalain. Oh iya karena kita nggak boleh jual. Sekarang gua tanya, orang kalau suruh lu nyebur ke jurang, lu nyebur nggak kan gitu? Kan ada akal sehat toh. Nah akal sehat kita ini ketutup sama yang namanya greedy. Orang nyata-nyata modal 2,5, harga 2,5, harga naik 4, udah profit lu nggak jual. Karena bisa ke 10 katanya. Greedy nggak itu? Tidak menjual sudah profit, nggak bisa mikir akal sehat, hanya percaya buta sama orang, itu greedy yang tidak terukur. Yeah. Ujung-ujungnya ketika harganya turun, dari 4 balik ke 2,5 kan break even dong. Bisa nggak jual harusnya? Bisa kan? Nggak dijual juga. Tapi pernah gak sih seorang master gema gitu kecelek dengan emosinya sendiri? Pernah lah manusia. Saat market ya kita Manusia ngomongin market. iya tetap. Apa tuh waktu itu ceritanya, bisa di-share gak? Oh, Dan banyak. pelajarannya. Banyak lupa. Salah satunya yang paling berkesan gitu. Mungkin bisa 2017 saya rugi 2 juta dolar ada kali. No. 2017 saya bisa recover 2 juta dolar tapi saya rugi sekitar 8 M. Di gold. dolar. 8 miliar rupiah. Oh, rupiah. Saya balikin sekitar waktu itu berapa? Nggak 25 M-an akhirnya bisa balik. Apa waktu itu situasinya? Saya short selling gold. Lalu saya percaya harga akan turun. Saya percaya. Faktanya tidak turun. Naik. Saya denial. Saya nggak stop loss. Saya tambah posisi sell. Harga ditarik ke atas, saya nggak siap mental. Saya nggak sanggup cut loss dan saya diamkan. Selama 1 bulan makan tidur nggak tenang, marah-marah terus. Akhirnya saya amputasi, 8 miliar hilang. Berarti cirinya ada denialnya itu ya? Denial. Menghadapi Semua situasi. permasalahan muncul dari kata denial. Jadi Master Gema pun pernah ada momen itu gitu ya teman-teman. Sampai detik ini juga kadang pernah. Ngelolanya gimana sih? Mungkin bisa ngasih tips juga. Berdoa, meditasi. Udah itu yang paling ngena banget Iya. gitu ya. Nggak ada kebiasaan-kebiasaan kecil gitu. Olahraga. Ya. Jadi dilarikan dengan olahraga gitu ya. Membuang energi atau ya energi yang negatif itu dibuang melalui keringat, melalui olahraga. It works.
Jadi dengan tadi kan masih ada mimpi-mimpi yang masih mau dicapai juga, titik ke apa ya, makna kesuksesan buat Kak Gema sekarang apakah masih sama atau udah ada pergeseran lagi? Good question. Dari saya sekarang mungkin karena sebentar lagi saya 39 podcast saat ini dibuat. Berarti sebentar lagi saya masuk angkatan 40 kan. Wih, Life began at Began, 40. iya. Yeah. Gimana Ya kan? tuh refleksinya berarti ini Kak Gema? Agak takut-takut juga. Oh ya gitu. kan? Cuma begitu teman-teman bilang life began at 40 ada bangga juga. Wah, gua Wih. om-om keren nih. Nah, ya kan? Nggak apa-apa panggilnya tetap Kak Gema Kak aja. Gema. Kak Seto aja dipanggil kakak ya kan. Jadi kalau kita lihat sukses bagi saya sekarang adalah ketika saya bisa menjadi teladan dan bisa menginspirasi lalu bisa merubah hidup orang menjadi lebih baik. Oh, dan ini yang makanya sering melakukan edukasi-edukasi. Jadi Tentunya saya kadang keras, ya kan. Saya bukan orang yang sempurna, saya suka marah-marah kadang kan. Dan bukan kadang, memang saya suka marah-marah, memang temperamen gitu. Saya keras dan tujuan saya keras itu tujuannya adalah untuk supaya publik tahu gitu. Murid-murid saya tahu yang mana bagian yang saya pernah kecebur jurang itu jangan sampai lo kecebur. Terus kalau orang-orang mau sukses jangan sampai kena tipu sama penyesat-penyesat di luar. Nah, ketika orang itu dengerin saya, follow saya, dan kemudian hidupnya mulai lebih baik, anaknya menjadi lebih baik, itu bagi saya kesuksesan. ada impact lah ya. Ya, kalau 10 tahun yang lalu sukses itu adalah saya harus bisa dapat mobil Ferrari, saya dapat pesawat saya yang pertama, tapi kan itu udah lewat semua. Nah, sekarang setelah itu saya berpikir, ini ke depan saya harus punya uang 10 triliun misalnya. Impian lah gitu. Kalau Bang Hotman bisa punya uang triliunan banyak ya saya harus bisa kan gitu ibaratnya. Coba kalau kita lihat salah satu kesuksesan adalah bisa komit secara konsisten, punya dedikasi di dalam bidang yang dikerjakan. Belajarlah dari Bang Hotman Paris salah satu contohnya kan. Udah lawyer, udah kaya, tetap jam 5 pagi bangun, membaca dokumen yang tebel. Itu panutan menurut saya. Tapi pernah gak sih dapat pengalaman yang gak enak dari murid-murid gitu atau mungkin follower? Karena kan kalau ngomongin tentang influencer, kemarin sempat juga ada kasus yang influencernya dilaporin karena ngerasa dirugiin gitu ya. Kasus sama Manta itu kan followernya. kemarin. Gitu. Pernah gak ada momen kayak gitu? Ada. Makanya yang kita harus clear di depan itu adalah aturan main. Nah ya itu fenomena yang sering terjadi juga tuh. Gimana 10 sih sebenarnya? 10 orang investor, kita advising mereka. Mereka profit ya, 10 orang nih dalam 10 kali trading, 10 orang ini majority kalau profit 9 kali profit. Oke, mereka diem. 1 kali loss mereka teriak sampai planet Mars dengar. Itu dari 10 orang tuh rata-rata begitu. Mungkin cuma 1 yang tidak. Paham ya maksud saya? Naturnya manusia itu selalu denial dan defense. Mencari orang untuk di-blame. Jalan satu-satunya adalah aturan main jelas di depan, consent letter you sign. That's it. Dan berarti pesan buat retail juga adalah intinya ya kalian harus belajar untuk menentukan semua keputusan itu ada di diri sendiri gitu atau apa? Jadi tidak bisa Pesannya. juga kita limpahkan semua tanggung jawab ke mereka. Kalau semuanya DIY, ya kan, and then do your own research, ya nggak usah dengerin influencer kan gitu kan. Tapi paling nggak memilah yang mana yang mau kamu ikutin dan harus secara bijak mengontrol resikomu sendiri. Dan harus mengetahui bahwa si influencer termasuk saya itu bisa salah. Nah sebagai influencernya juga harus fair ngomong di depan potensi gagalnya bagaimana. Dan harus terus menjalin komunikasi yang baik. Jangan sampai kayak airline udah delay 8 jam tetap denial. Makanya orang marah kan. Tapi kalau udah tahu bakal ada delay di komunikasi yang baik, saya yakin penumpang gak marah, sama aja sebenarnya itu komunikasi. Jadi kuncinya di komunikasi. Betul. Tapi buat para retailnya pun juga harus punya tanggung jawab sendiri juga Ya ya. contoh, dia beli tiket airline yang sudah terkenal delay. Nah, ya. Betul nggak? Ya. Berarti kan kamu sudah tahu Analoginya kayak gitu ya. ada opportunity bahwa kamu akan delay, ada resiko bahwa delay. Ya lu terima dong kalau kejadian delay. Kalau nggak mau delay, ya kalau di market obligasi aja noh. Kan fixed income namanya. Pak tapi returnnya kecil. Ya sudah, makanya aku bilang kalau return besar juga ada resikonya. Itu konsekuensi.
Oke. Berarti nih di tengah kita mau ada penantian pengumuman atau rebalancing MSCI, terus tadi juga proyeksi bahwa selama setahun ke depan nih sampai akhir tahun kayak masih volatilnya masih akan tinggi gitu ya. Apa ya pesan buat para retail Hati-hati, nih? jangan kebanyakan exposure di financial market sekarang. Cash is the king. Rule of thumb-nya tetap sama, kalau ada saham yang valuasinya murah, di bawah harga wajar udah kebangetan, beli. Cari yang kasih dividen. Jadi kalau ada apa-apa dividen di atas 8% itu baik sekali. Karena bunga deposito kan kecil sekarang. Terus belajar. Karena market yang sekarang tidak bisa dihandle dengan konsep cara berpikir, belajar secara asal-asalan kayak gitu enggak. Saya nggak bilang karena you harus belajar dari saya, nggak juga, belajar di tempat lain yang benar nggak apa-apa. Tapi kalau mau belajar dari Astronaci, ya Anda tahu murid-muridnya Astronaci itu sudah jadi banyak yang jadi guru-guru Anda sekarang gitu. Itu lulusannya dari State Institute. Jadi ya sampai hari ini kita masih welcome untuk teman-teman yang mau dengerin kita, research kita, mau belajar dari kita masih buka pintu. Tapi prinsipnya nggak harus dari kita, bisa dari tempat lain. Saya menyampaikan secara general bahwa market akan makin sulit. Volatility-nya akan makin besar. Jadi wajib berhati-hati. Oke. Jangan gambling di market, jangan cacing naga karena pasti jadi cacing, bukan jadi naga. Wah. Dan buat teman-teman yang mencari pelarian untuk merubah nasib, jangan ke pasar financial market karena nasib baikmu bisa jadi buruk di sini. Oke, Gitu. Wah, itu banyak banget tuh keyword pesannya ini buat setahun ke depan semuanya. Pokoknya jangan lelah-lelah belajar gitu ya, karena Saya punya quote nih, jangan berhenti belajar karena hidup tidak berhenti mengajar. oke luar biasa. Itu kayak sudah menjadi penutup yang terbaik. Jadi sudah saja dulu ini perbincangannya. Terima kasih banyak Thank ya you, Kak thank Gemma you. atas waktunya udah ngobrol-ngobrol dan juga sharing kepada kita semua. Jadi demikian untuk topik Cuanomics kali ini. Sampai bertemu di topik lainnya. Sampai jumpa.